Kita beda, kita sama. Di atas bumi pertiwi, kau titipkan keberagaman yang tak terbilang. Dalam setiap tawa, luka dan kisah, tercipta sebuah kebudayaan Indonesia. Namamu indah, indah akan keberagaman. Bentangan laut dan samudra yang luas, ciptaan Tuhan yang indah. Perbedaan yang tercipta di setiap waktunya membuat kita bersatu, menciptakan sebuah keberagaman yang ada. Reok Ponorogo mengenakan topeng besar. Tari Bali dikunjungi berbagai negeri. Rumah adat dan senjata pun menjadi pelindung negeri ini. Helaian rambut berwarna hitam, warna kulit sawo mata, serta macam logat bahasa yang disampaikan membuat negeri ini semakin indah di setiap mata yang memandang.
Inilah Indonesiaku, negeri dengan begitu banyak perbedaan, negara yang penuh keberagaman, mulai dari adat istiadat yang diturun-temurunkan, perbedaan suku, ras, dan agama, keragaman musik dan tarian, serta keramah tamahan. Namun kami tetap damai di dalamnya, karena adanya dasar negara yang menyangga, dasar negara yang menjunjung tinggi toleransi di tengah kebebasan beragama, dasar negara yang mengutamakan persatuan di tengah perbedaan suku, ras, dan agama. Berbeda namun tetap satu, itu makna semuanya. Marilah kita saling menghormati, bekerja sama membangun tali silaturahmi untuk bangsa dan negeri ini. Untuk penampilan PSTM barusan teman-teman, ini adalah salah satu penampilan pembuka di acara Alpa yang kelima ini dengan tema jasa rasa, dan seperti biasa seneng banget rasanya saya Ipat Ananda bisa nemenin teman-teman di acara Alpa yang kelima ini. Udah kangen dong ya sama acara-acara seni desain. Ini adalah salah satu acara tahunan dari teman-teman HMJ Seni dan Desain Fakultas Sastra. Dan seperti biasa acaranya pasti keren-keren dong, karena tadi udah dibuka sama penampilan dari PSTM, dan besok juga masih bakal ada penampilan dari perform lainnya. Di tanggal 8 itu bakal ada penampilan dari Ihsan Scooter dan juga penampilan dari Kaki Meja. Dan malam hari ini kita juga bakal ada sharing session barengan sama teman-teman PSTM yang tadi penampilannya udah keren banget. Jadi kayak gimana sih proses dari pembuatan itu, abis ini bakal kita ngobrolin bareng ya. Dan tentunya tadi salah satu penampilan dari PSTM itu penampilan yang keren banget dengan tema kerukunan dan persatuan. Ini temanya unik banget gitu loh, karena ternyata salah satu tema ini itu diambil dari sinopsisnya yang ternyata ini ada perbedaan, akhirnya persatuan dan kerukunan kayak gitu teman-teman. Ya udah, di sini bakal saya undang teman-teman dari PSTM yang sudah hadir. Hai, boleh dong sapa dulu, ada siapa di sini? Halo Mbak, ada Reza Rizky Tatianti. Halo. Satu-satu dulu silakan, ada boleh kenalan dulu. Ada siapa? Selamat halo teman-teman. Nama aku Maria Berta, biasa dipanggil BB. Aku perwakilan di Prodi Teater. Halo teman-teman, saya Reza Rizky. Saya Oke Reza, perwakilan dari PSTM. Lanjut, ada siapa?
Halo teman-teman, saya Ratna Widiawati dari perwakilan dari konsentrasi tari. Ratna. Ratna dari konsentrasi tari. Terakhir ada siapa? Terakhir ada siapa? Sudah ya? Bertiga ya? Kalian? Ya betul sekali, kita bertiga Hari ini? Mbak. Oke, bertiga. Ini penampilan yang keren banget yang temanya diambil dengan judul kerukunan dan persatuan. Ya. Sebenarnya kalian ini angkatan berapa sih? PSTM angkatan berapa? Kami dari angkatan 2019, Kak. 2019. Keren banget penampilan yang disajikan tadi. Kayaknya satu tim tadi tuh ada berapa total? Satu tim itu ada 10 anak dari kita, Mbak. 10 anak dari teman-teman PSTM dan juga ditambahin dari seni teater ya tadi. Prodi teater. Bener ya? Itu udah gabung jadi satu. Jadi ini boleh dong dijelasin dulu sebenarnya gimana? Kita udah gabung jadi satu. 10 anak itu udah dari jurusan tari, musik, dan teater. Oh, PSTM adalah prodi Pendidikan seni tari dan musik dan teater. Gitu. Oh, ada teaternya gitu. Baik, baik, baik. Ini teman-teman sebenarnya boleh ceritain dulu tema yang di Boleh Reza mungkin mau coba sharing, ceritain tentang tema ini? Silakan. Ya gimana Mbak? Ceritain dong tentang tema ini tuh, ceritain tentang apa sebenarnya? Jadi tema ini kita ceritain tuh tentang kerukunan, atau mungkin ya bisa dilihat dari judulnya ya, kita beda kita sama. Meskipun kita beda dalam satu kampus, walaupun bukan satu kampus kan itu ada yang berbeda-beda, ada yang dari mana-mana, kan itu perbedaan bukan jadi halangan gitu loh buat kita untuk tetap satu. Mantap, perbedaan bukan jadi halangan ya, kita jadi tetap satu kayak gitu. Ini mirip sama jargonnya sastra loh, cerita segala rasa, tapi tetap satu sastra gitu kan. Betul banget. Betul banget. Anyway, ini kalian bikin gimana prosesnya, latihan sebagainya kan? Enggak sih Kak, jadi kita prosesnya itu tapping di rumah, kita temanya itu kita rundingin dulu di satu grup di WA gitu, terus habis rundingin temanya kita siap-siap buat kelasnya, terus cari sendiri materi tarinya itu, cari sendiri nanti digabungin jadi satu video virtual seperti itu Kak. Wah, jadi kalian di rumah juga produktif ya, tetap bikin-bikin kayak gitu kan? Iya. Tapi sebenarnya dengan ini kan rame-rame, ada sekitar 10 orang ya kan? Itu gimana? Maksudnya kan untuk jadi satu tema besar persatuan, kerukunan dan persatuan pasti ada dong. Kayak kalian perbedaan pendapat kayak gitu. Gimana solusinya kemarin? Ada nggak sih beda-beda kayak gitu tuh? Boleh cerita dong prosesnya dari awal sampai akhir. Pastinya gitu. Perbedaan itu ada ya Mbak. Pastinya kayak berbeda pendapat, berbeda pikiran itu pasti ada. Tapi dari kita itu yang pertama sih jangan sampai miskom ya Kak. Pertama komunikasi
itu sangat penting. Terus dari kami itu sudah ditempatkan gitu yang tari, mikir tari, yang musik, mikir musiknya, yang teater, mikir teaternya. Jadi Sebagai ini ya kalau saya sih dari musik, Kak. tarinya ya. Oh, dari Iya, Kak. musiknya. Enggak, yang tampil kemarin tuh di yang tampil barusan itu sebagai apanya, Sebagai vokal. Reza? Vokal. Oh, sebagai vokal. Lihat sih di musiknya tadi tuh ya. Terus kalau yang lain boleh dong. BB barusan itu sebagai apa kemarin? Silakan. Aku sih lebih kemarin kan perwakilan drama ada 2 orang. Nah, satu tuh buat isi narasi awal dan aku bagian untuk gitu. Oh, kamu jadi apa gitu? Kalau aku kan dari tari, jadi tuh dari tari itu ada perwakilan 3 orang kan. Terus dibagi 3 bagian, terus dibagi-bagi, ada yang berdepetan tari apa gitu kan. Ya, gitu. Sesuai sama musiknya. Ya, gitu. Dari rumah masing-masing bisa tetap produktif, tetap berkarya karena sudah ada pembagiannya masing-masing gitu kan. Tapi kalian nih kan prosesnya tadi tuh kalian bikin secara virtual di rumah masing-masing, habis itu nanti kalian gabungin kayak tadi yang keren banget hasilnya kan. Nih kalau ngomongin soal karya seni kalian, seni pertunjukan gitu, sebenarnya sebelum ada kayak gini nih kalian sering manggung di mana gitu sebelum ada pandemi ini loh, kalian sering manggung di mana kalau boleh tahu? Ada yang udah pernah manggung kah atau gimana gitu? Kalau kita sendiri sih mungkin manggungnya itu di wedding ya, Kak. Mungkin di acara wedding, yang tari itu biasanya nari buat iringan manten, atau yang saya sendiri khususnya vokal itu biasanya nyanyi di wedding. Nyanyi di mana? Di wedding, di acara pernikahan, Kak. Oh, nyanyi di wedding. Ya. Jadi emang rame ya biasanya, kerjaan tetap ada gitu. Tapi selama pandemi ini jadi gimana kalian? Maksudnya kayak prosesnya kalian untuk kayak biasanya berkarya tuh jadi terkendala nggak sih? Iya, Kak. Selama ini sangat-sangat terkendala. Sangat-sangat ini ya, untuk tampil kan tapi belum boleh ngadain event atau jadi yang kemarin yang seharusnya itu praktek ya, misal ada prakteknya gitu, tampil kan PSTM ya di jurusan pertunjukan ya, Kak. Jadi ada tampilannya itu kita batal semua kemarin itu, Kak. Jadi ya itu sih mungkin. Jadi nggak bisa Serius? Iya. Gimana dong akhirnya kalau misalkan nggak jadi praktik itu virtual atau emang nggak iniin kalian tampil? Dari dosen sendiri sih belum disuruh virtual, Kak. Iya benar, disuruh virtual kemarin itu, jadi tampilnya tuh secara virtual. Oke, secara virtual ya, karena ya gimana lagi masih di musim pandemi kayak gini kan. Tapi kalian di rumah gitu kan, tetap produktif untuk bikin-bikin kayak misalkan si Reza nyanyi masih bikin-bikin cover atau apakah gitu, terus mungkin si yang lain BB mungkin dia apa tetap bikin naskah-naskah atau tampilan-tampilan gimana sih aktivitas kalian selama pandemi maksudnya untuk karya seni pertunjukan gitu gimana? Gak tetap eksis maksudnya gimana? Aku sih tetap itu ya, Kak, tetap buat video virtual. Kalau nggak gitu saya mengubah di YouTube. Jadi membuat kayak cover gitu. Jadi di YouTube ya berarti bikin-bikin cover virtual gitu. Biasanya apa tuh genrenya? Apa bener genre musik yang untuk apa ya kayak
Jawa-Jawa gitu kah atau gimana? Kalau untuk cover sih tergantung ya Kak, kadang ya pop, kadang genre dangdut, kadang genrenya Iya Jawa sih. gitu. Ini Mungkin yang menarik BB kalau BB karakter ya. Kalau BB Iya. itu gimana? Silakan. Dia kan seni teater tuh. Kalau aku sih lebih ini, mungkin mempelajari naskah-naskah baru gitu. Kalau enggak kan nggak bisa nih kalau misalnya dulu kan belajarnya kalau misal di dalam naskah ada 5 orang kan nggak bisa. Mungkin secara virtual tapi kalau teman-teman mau, tapi kan beberapa teman juga punya kesibukan sendiri-sendiri nih. Jadi aku sih lebih belajar buat yang kayak lebih ke monolog kayak gitu. Terus habis gitu sekarang kan ada Oh, beberapa di media sosial kayak TikTok tuh sekarang udah banyak bisa duetin orang-orang. Kayak misalnya ada acting challenge gitu. Ada kok sekarang di TikTok. Jadi bikin-bikin gitu aja buat seneng-senengan gitu. tapi tetap produktif ya selama pandemi, Bebe. Kalau Ratna kan di seni tari tuh gimana? Aktivitas selama pandemi ini ngapain? Tari virtual kah, di posting gitu kah atau gimana? Ya. Kalau aku sih selama pandemi ini kalau tadi tradisinya sih aku agak jarang ya. Tradisi masih kayak cuma melajari tari-tari yang baru aja. Kalau misal yang lain itu lebih ke dance gitu. Latihan dance juga Gitu. bareng teman-teman kan yang kayak rumahnya deket gitu nggak apa-apa kan. Itu biasanya bareng mereka latihan dance gitu. Bikin video dance gitu. Bikin videonya barengan ketemuan atau gimana? Kalau misal yang kayak dance itu kan dekat, jadinya ketemuan gitu. Oh gitu. Kangen gak sih teman-teman buat manggung acara langsung gitu? Kangen banget dong Kak. Kangen banget. Terus boleh dong, kangen kan? Coba dong di-share ke teman-teman tipsnya. Kalian kan apa ya, kayak di industri pertunjukan gitu kan, seni pertunjukan. Terus biar kalian tetap eksis buat tampil-tampil gitu, kalian pengen ngasih tips apa nih buat teman-teman yang lain yang mungkin bergerak di bidang yang sama gitu. Tetap produktif. Silakan, dari siapa dulu? Dari aku ya Kak. Tipsnya buat teman-teman. Mungkin kalau dari aku tipsnya itu kan sekarang kita belum boleh semanggung secara langsung di event-event gitu ya. Jadi boleh tipsnya tuh di pinter-pinter memutar otak ya sekarang. Jadi kayak di YouTube, Instagram, melalui virtual itu kita tetap bisa berkarya gitu loh. Tetap bisa mengembangkan dengan ikut challenge-challenge atau kan sekarang banyak tuh Kak ya yang seperti kayak buka challenge, lomba lewat virtual gitu. Kita tetap bisa kok mengolah kemampuan kita gitu lewat itu sih. Itu aja sih tips dari aku. Benar, tetap belajar terus juga tetap produktif, Tetap intinya kayak gitu ya. produktif. Oke, kalau dari BB mungkin silakan. Sama sih Kak kalau aku ini aja belajar buat memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Itu aja. Oke, tetap memanfaatkan fasilitas yang ada ya. Terakhir Ratna, tips yang bisa dibagi buat teman-teman yang bergerak di bidang yang sama, silakan. Kan banyak waktu luang itu kan. Jadi kan bisa juga saya belajar hal-hal baru yang belum juga dipahami. Terus hal-hal baru lain yang kan. Jadi mumpung waktunya masih luang itu nggak usah malas-malasan, mending kalian belajar aja gitu. Mantep. Terus belajar ya, soalnya
kalau misal kita cepat puas, terus tanya saya, kalian pertama kali kah buat tampil secara virtual ini atau sebelumnya pernah tampil? Sebelumnya udah pernah tampil juga selama pandemi ini sih. Selama pandemi ini tampil virtual itu udah pernah. Terus ini ada disuruh tampil perform alpha secara virtual. Jadi ya itu tadi udah pernah tampil sebelumnya. Jadi udah ada pengalaman gitu ya. Betul banget. Yang lain mungkin jadi penampilan pertama atau Kalau aku sih ini pengalaman pertama ya buat tampil secara virtual gitu. Dan sebenarnya seru-seru aja sih, cuman ya mungkin kurang efisien gitu aja. Jadi dan ininya kali ya kayak teman-teman mungkin ngerasa bahwa aduh nggak bisa ketemu secara langsung penontonnya, euforianya beda gitu. Bener ya. Kalau Ratna ini pertama kali gimana? Ratna silakan. Ini pertama kali atau gimana nih buat tampil secara virtual? Oke, Ratna baru gabung lagi. Hai, Ratna gimana? Ini penampilan pertama kali atau gimana? Virtual. Selama pandemi ini tuh waktu itu udah pernah bantu kakak tingkat sih. Ya, jadi pengalaman udah pernah gitu. Sudah pengalaman pertama. Kedua mungkin sebelumnya udah pernah. Udah pernah tampil ya sebelumnya berarti? Itu teman-teman ini udah bisa menyesuaikan ya di era new normal kayak gini teman-teman, di transisi ini udah ya harus bisa beradaptasi lah karena kita gimana pun adalah orang-orang yang bergerak di dunia seni pertunjukan, apalagi nggak boleh kalau kita berhenti dan nggak terus berkarya itu nggak bisa. Jadi buat teman-teman semangat, jangan lagi berjuang buat terus berkarya dan tetap produktif di masa pandemi kayak gini. Semoga karya-karyanya bisa jadi kenangan ya di masa pandemi ini, bisa jadi penyemangat nanti kalau pandemi udah selesai gitu. Ya, betul banget Kak. Makasih ya udah gabungan teman-teman. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, barusan kita habis selesai sharing session barengan sama teman-teman PSTM yang tadi karyanya keren banget, itu dilakukan secara virtual, dilakukan tapping yang itu di rumah masing-masing, terus jadi sebuah pertunjukan yang keren banget dengan judul, dengan tema kerukunan dan persatuan. Semoga kita semua tetap rukun dan tetap bersatu ya dengan semua perbedaan itu. Kalau kata jargonnya anak-anak sastra adalah cerita segala rasa tetapi tetap satu gitu kan. Sastra intinya kayak gitu. Makasih teman-teman udah datang ke acara Alpa, udah nonton Alpa Abnormal Project Annual yang kelima dengan tema jasa rasa di hari pertama ini, dan besok bakal ada di tanggal 8 itu bakal ada penampilan special perform dari guest star kita yang udah kita tunggu-tunggu, ada Kaki Meja dan juga Ihsan Scooter. Kayak gimana penampilannya? Pokoknya jangan lupa buat nonton di tanggal 8 ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton hari ini, dan sekarang adalah waktunya buat teman-teman istirahat dan besok kembali lagi buat nonton ya. Makasih juga buat seluruh sponsor dan juga media partner. Saya Ipat Ananda mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.